Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Yul Maulini, dosen dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung. Saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran interaktif sebagai bagian tugas short course PKDP 2024 Angkatan 1 di bawah bimbingan Bapak Rizky Wahyu Yunian Putra MPD. Saudara-saudara, topik kita pada pertemuan kali ini adalah tentang tata cara membentuk dan mendirikan usaha baru sebagai bagian dari materi mata kuliah kewirausahaan syariah, di mana topik ini bertujuan agar mahasiswa mampu menjelaskan secara konsep dan mengimplementasikan bagaimana tata cara membentuk dan mendirikan usaha baru. Dalam mendirikan usaha, ada beberapa tahapan penting yang harus saudara ketahui. Tahap pertama, dalam aktivitas kewirausahaan syariah, kita harus mengetahui rukunnya, yaitu harus ada penjual, pembeli, barang, dan ijab kabul. Pengusaha yang memakai hukum syariah Islam dalam aktivitas bisnisnya tidak hanya mengedepankan aspek duniawi saja. Oleh sebab itu harus memahami prinsip bisnis syariah sebagai pembeda dengan usaha konvensional. Prinsip usaha syariah harus satu, berdasarkan akad, di mana transparansi dan akad merupakan ciri khas bisnis syariah yang tidak sekadar untung rugi saja, tetapi harus diikat dalam suatu perjanjian atau akad. Contohnya, akad jual beli, akad bagi hasil, atau akad lainnya. Dua, memperhatikan standar kehalalan, yaitu produk atau jasa yang dijual harus memenuhi standar kehalalan yang mencakup akhlak berdagang, ketentuan produk jual beli, serta akad atau perjanjian antara pembeli dan penjual. 3. Mengandung unsur yang diharamkan. Tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi wajib menjauhi praktik-praktik yang dianggap merugikan seperti gharar, maisir, dan riba. 4. Menjalankan etika Islam. Saudara harus mengedepankan etika dan akhlak seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Pengusaha diharapkan menjalankan usahanya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Jual beli dilakukan secara adil, di mana pengusaha harus menerapkan prinsip adil bagi kedua belah pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Artinya, kedua belah pihak saling sepakat ketika berlangsungnya proses jual beli. Dalam bisnis syariah terdapat beberapa jenis akad yang digunakan dalam transaksi, yaitu 1. Murabahah, akad jual beli yang dijelaskan secara detail dan terperinci antara penjual dan pembeli. Penjual memberikan informasi lengkap tentang kualitas, harga, kondisi, dan syarat pembelian kepada pembeli. Yang kedua adalah salam, akad jual beli yang diterapkan saat transaksi bisnis dilakukan dengan cara memesan. Artinya, pembeli melakukan pemesanan dengan syarat tertentu dan kesepakatan yang jelas, dengan skema menyetorkan uang muka atau lunas di awal. Yang ketiga adalah istisna, akad mirip dengan prinsip salam, di mana pembeli memesan produk kepada penjual tanpa membayar sejumlah uang di awal. Produk harus memenuhi kriteria yang disepakati bersama di awal pemesanan. 4. Musyarakah, akad kerjasama untuk mendirikan bisnis dan mengelolanya bersama. Keuntungan dan kerugian dibagikan berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua pihak berbagi peran sebagai pemilik modal dan pengelola modal. Mudharabah, akad kerjasama untuk mendirikan bisnis dengan pembagian peran antara pemilik modal dan pengelola modal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung berdasarkan perjanjian awal. Tahap selanjutnya, saudara harus melakukan riset antara lain jenis badan usaha apa yang akan saudara kembangkan berdasarkan kegiatan, bentuk, dan modal usaha yang akan saudara buat. Adapun jenis usaha berdasarkan kegiatan ada 5, yaitu 1. Ekstraktif, yaitu badan usaha yang mengambil dan mengolah sumber daya alam seperti hasil hutan, laut, dan batu bara. 2. Agraris, yaitu badan usaha yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan. 3. Industri, yaitu badan usaha yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau siap pakai seperti fashion, kreatif, obat-obatan, dan lain-lain. 4. Perdagangan, yaitu badan usaha yang membeli dan menjual kembali barang tanpa mengubah bentuknya seperti perdagangan beras, kelontong, dan lain-lain. 5.
Jasa yaitu badan usaha yang memberikan pelayanan untuk kebutuhan tertentu seperti jasa pendidikan, jasa perbankan, atau jasa transportasi. Jenis bentuk usaha di Indonesia umumnya ada 4, yaitu 1. Perseroan terbatas, 2. Koperasi, 3. Persekutuan komanditer atau CV, dan yang keempat adalah firma. Setiap bentuk badan usaha di Indonesia memiliki regulasi yang berbeda-beda, serta prosedur pendirian dan operasional yang harus dipatuhi sesuai dengan hukum yang berlaku. Jenis usaha berdasarkan modal ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil menengah, di mana pada tahun 2021 mengalami revisi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Peraturan pemerintah ini merupakan hasil dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Kriteria modal usaha skala mikro maksimal 1 miliar rupiah. Yang kedua, kriteria modal usaha skala kecil di atas 1 miliar rupiah maksimal 5 miliar rupiah. Yang ketiga, kriteria modal usaha skala menengah di atas 5 miliar rupiah sampai dengan 10 miliar rupiah. Tahap selanjutnya adalah saudara harus bisa menjalankan marketing mix 7P, yaitu 1. Produk merupakan bentuk produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan dan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas, fitur, desain, dan paket produk. Price merupakan penetapan harga untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Harga harus dipilih dengan cermat agar sesuai dengan target pasar dan memberikan nilai tambah bagi konsumen. 3. Place, ada tempat penjualan produk atau jasa. Perusahaan harus memastikan bahwa produk tersedia di tempat-tempat yang sesuai dengan target pasar seperti toko, supermarket, atau online. 4. Promotion, meliputi segala bentuk promosi dan komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengenalkan produk atau jasa kepada konsumen, baik berupa iklan, pemasaran suara, atau event-event spesial. 5. People adalah tim manajemen dan karyawan perusahaan. Mereka harus memahami produk jasa yang ditawarkan serta memiliki sikap yang positif dan profesional. 6. Proses adalah rangkaian produksi dan distribusi produk yang berlangsung dengan efisien dan efektif. 7. Physical evidence adalah bentuk fisik dari produk atau jasa. Contohnya, toko retail, website perusahaan, atau paket produk. Physical evidence harus menyediakan pengalaman yang positif bagi konsumen. Marketing mix 7P penting untuk bisnis karena 1. Memberikan pandangan holistik. Ini membantu perusahaan memahami bagaimana setiap elemen saling terkait dan mempengaruhi keberhasilan bisnis. 2. Meningkatkan kepuasan konsumen, di mana perusahaan dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan meningkatkan tingkat kepuasan konsumen. 3. Menetapkan posisi bisnis. Hal ini membantu perusahaan menetapkan posisi bisnis dan membedakan diri dari pesaing, serta memungkinkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pasar dan memenangkan pangsa pasar. 4. Mempermudah perencanaan pemasaran. Hal ini mempermudah perusahaan untuk memastikan bahwa seluruh aspek pemasaran berjalan dengan efisien dan efektif. 5. Meningkatkan hasil bisnis. Perusahaan dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen dan memenuhi tujuan bisnis. Hal ini dapat meningkatkan hasil bisnis secara signifikan. Tahap selanjutnya adalah menyusun rencana bisnis berupa visi dan misi bisnis. Visi adalah pernyataan singkat yang menggambarkan aspirasi dan dampak perusahaan di masa depan. Visi menjadi acuan dan landasan dalam membuat keputusan. Sementara misi adalah pernyataan yang menjelaskan tujuan inti perusahaan, fokus pelayanan, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. Misi merupakan rencana perusahaan untuk mewujudkan visi yang sudah ditentukan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif dan berubah dengan cepat, merancang strategi bisnis yang efektif dan inovatif menjadi semakin penting bagi kesuksesan suatu perusahaan. Salah satu alat yang digunakan secara luas oleh para pengusaha dan pemimpin bisnis untuk merancang, mengkomunikasikan, dan menganalisis model bisnis mereka adalah membuat bisnis model kanvas yang terdiri dari 9 elemen, yaitu 1. Customer segment. Elemen melibatkan pemahaman tentang kebutuhan
karakteristik dan preferensi pelanggan potensial yang akan menjadi fokus bisnis. Yang kedua, value proposition. Elemen ini menjelaskan nilai atau manfaat unik produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan dan bagaimana itu memenuhi kebutuhan atau menyelesaikan masalah pelanggan dengan cara yang lebih baik daripada pesaing. Yang ketiga, channels. Elemen ini mencakup saluran penjualan, pemasaran, distribusi, dan komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi dengan pelanggan potensial dan yang sudah ada. Customer relationship. Elemen ini menjelaskan jenis hubungan yang akan dibangun dengan pelanggan, mencakup bagaimana bisnis berinteraksi dengan pelanggan, apakah itu melalui dukungan pelanggan, personalisasi, layanan purna jual, atau hubungan lainnya yang berkontribusi pada kepuasan pelanggan. 5. Revenue streams. Elemen ini menjelaskan bagaimana produk atau layanan dihargai, apakah itu penjualan langsung, langganan, iklan, atau model pendapatan lainnya. Key resources. Elemen ini merupakan infrastruktur, teknologi, karyawan, keuangan, atau hubungan dengan pemasok yang penting untuk keberhasilan operasional bisnis. Yang ketujuh, key activities. Elemen ini mencakup riset dan pengembangan produk, produksi, pemasaran, penjualan, layanan pelanggan, dan kegiatan operasional lainnya. Yang kedelapan, key partnership. Elemen ini mengharuskan saudara mengidentifikasikan mitra atau pihak ketiga yang dapat diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan dan memberikan nilai tambah, serta dapat memberikan sumber daya keahlian, jaringan, atau distribusi yang memperkuat model bisnis. Yang kesembilan, cost structure. Elemen ini mengharuskan kamu menentukan struktur biaya yang mencakup semua biaya operasional, biaya pengembangan produk, biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya lainnya yang terkait dengan operasi bisnis. Tahap akhir yang tidak kalah pentingnya adalah mengurus izin usaha. Langkah-langkah untuk membuat surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah 1. Mendaftar di situs resmi OSS, Online Single Submission. 2. Mengisi data pribadi dan formulir pendaftaran. 3. Melakukan verifikasi akun dengan klik tautan yang dikirimkan oleh OSS ke email. 4. Login ke situs pendaftaran SIUP di ahu.go.id. 5. Mengisi data usaha secara lengkap dan benar. 6. Memilih opsi akta dan proses pada notifikasi terkait informasi validasi KSWP dan NPWP. 7. Memastikan data akte pendirian perusahaan dan kelengkapan data sudah benar. 8. Mencentang isi yang diperlukan di halaman komitmen izin usaha dan komitmen izin komersial. 9. Sistem OSS akan menerbitkan surat izin usaha sesuai dengan data yang dimasukkan. Selain secara online, SIUP juga bisa diajukan secara offline dengan datang ke kantor dinas perdagangan setempat. Pemilik bisnis juga bisa mengutus orang lain untuk mengajukan surat izin tersebut dengan memberikan surat kuasa yang sudah dibubuhi materai. Dapat disimpulkan, dalam membuat usaha diperlukan tahapan yang terstruktur dan sistematis, saling bersinergis dengan mengedepankan kaidah sesuai prinsip syariah. Insya Allah, usaha akan dapat diimplementasikan secara langsung dan mengurangi risiko kerugian ke depannya. Demikianlah uraian saya dalam materi tahapan tata cara mendirikan usaha syariah. Sebagai penutup dari pertemuan hari ini, saya memberikan tugas individu kepada saudara untuk membuat model bisnis kanvas sesuai dengan jenis usaha yang saudara pilih dan dipresentasikan pada pertemuan berikut. Semoga kelak dapat diimplementasikan setelah selesai semester ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penjelasan di pertemuan ini. Semoga ada manfaat yang akan saudara terima. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.